Oke guys, cuma mau share sedikit pengalaman GWN Beta Farm untuk merawat ikan yang kena sisik nanas. Jadi memang ini penyakit yang menurut gue memang fatality rate-nya itu sampai 90% lah ya. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu. Nah tapi ini kemarin gue punya gold copper ya, Nemo gold copper gue itu terkena sisik nanas, dan setelah perawatan 4 hari itu sekarang sudah jauh lebih baik, meskipun masih ada sedikit ya di sisiknya di bagian perut sedikit, tapi sudah kembali normal karena dia sudah kembali pup sekarang, sudah bisa ngedok, sudah bisa berenang. Tadinya kondisinya sih cukup parah. Sayangnya gue tidak memvideokan ketika awal mula perawatan, jadi misalnya jadinya biar bisa langsung lihat gitu ya. Nah tapi ternyata gua lupa tuh. Nah tapi untuk melihatnya kita coba lihat ya perbedaannya sekarang dan bagaimana keadaannya setelah pengobatan. Ya tuh, dia meskipun belum pulih benar ya, tetapi udah jauh lebih baik dari kondisi sebelumnya. Dan hari ini dia sudah pup ya. Meskipun pupnya memang masih belum bagus nih, pupnya masih belum warna solid ya. Nah, tapi minimal dia sudah bisa berenang, bisa ngedok lagi ya. Nah, ini baru masuk hari keempat perawatan nih guys. Jadi masih panjang lah, kira-kira 7 hari lah. Gua akan coba update lagi ya setelah 7 hari perawatan. Nah, apa yang menyebabkan dia bisa sisik nanas? Karena ini sebenarnya ikannya ini adalah calon indukan gue. Dan ketika dia datang sih sehat-sehat banget. Meskipun gue selalu ganti air itu 3 hari sekali ya. Dan gue melihat bahwa ternyata gue baca-baca tidak hanya air kotor saja yang bisa bikin ikan itu sisik nanas, tetapi dari pakan yang bisa jadi overfeed kebanyakan atau pakannya memang kurang baik. Nah jadi memang banyak kemungkinan sih sebenarnya gitu. Nah kita bisa lihat ya, itu masih ada sedikit sisik yang sedikit terangkat. Nah kalau kemarin kondisinya sih perutnya udah gendut banget, udah gemuk gitu. Nah ini udah mulai kempes ya, meskipun masih ada sisik yang belum total sembuh. Tapi inilah yang akan gue share cara pengobatannya seperti apa ya, mudah-mudahan bisa membantu. Gue gak bilang bahwa ini bisa sukses di semua ikan ya, tetapi ini sih yang terjadi di ikan gue nih yang sudah jauh lebih baik sekarang ya. Perawatan seperti apa, cekin. Yang pertama, ini udah hari keempat, airnya gue agak lebih tinggi sedikit meskipun tidak full ya. Kalau misalnya hari pertama sampai hari ketiga kemarin gue hanya memberikan sekitar 3 ruas jari tinggi airnya buat dia. Nah ini jangan lupa airnya udah diendapin semalam, udah ada dikasih garam ikan agak banyak, nggak apa-apa ya, sehingga bersih airnya. Dan pastiin memang airnya ini sudah diendapkan dulu gitu. Nah yang paling penting adalah untuk ganti air setiap hari kalau gue sih ya. Kemarin tuh gue ganti setiap hari, itu setiap pagi setelah sekitar jam 10-an itu gue ganti airnya. Habis itu gue coba jemur gak usah lama-lama, sekitar 5-10 menit di matahari langsung ya, tapi jangan sampai bener-bener dia panas banget gitu ya. Jadi kalau bisa matahari pagi sih. Ini yang gue pakai buat perawatan Inroflox 12. Jadi memang ini adalah pembasmi bakteri ya, antibiotik sih sebenarnya. Kandungannya itu ada enrofloxacin base, itu lumayan 120 mg, ada propylene glycol ya, dan juga ada tambahan lainnya. Nah jadi inilah obat yang gue pakai untuk dari awal sampai sekarang nih, perawatan udah masuk ke 4 hari. Dan memang ikan kondisinya kemarin tuh belum terlalu parah sih sisik nanasnya, tapi udah terlihat perutnya menggembung, dia tidak pup, dia mau makan. Habis itu langsung gua coba eksperimen pakai ini, karena
gue belum pernah nyoba nih pakai ini, makanya gue coba eksperimen nothing tulus, karena memang kalau pakai perawatan yang biasa memang ya untung-untungan ya, fatality rate-nya bisa sampai 90%, so jadi gak ada salahnya gue coba pakai ini. Nah, habis itu jangan lupa untuk pastiin lo punya pipet ya. Gue rasa semua pecinta dan breeder juga, cupang keeper juga pasti punya pipet. Nah, untuk takarannya ini adalah 1 mili ya, 1 mili dari pipet, 1 mili. Jadi obat Infroflox ini langsung dicampur 1 mili, langsung diaduk aja, baru habis itu masukin ikannya. Kira-kira, nah ini kira-kira segini nih ya, kira-kira 1 mili ini segini. Jadi kita langsung aja campurin si Infroflox-nya ke dalam air yang sudah ada garam ikan dan juga di endapin. Habis itu kita aduk biar dia merata ya. Dan ini dilakukan setiap hari guys, setiap hari, setiap pagi ya. Kalau gue jam 10, habis itu gue langsung masukin ikannya. Setelah tercampur, ikannya gue pindahin dari wadah yang lamanya. Ini full ya, airnya kita ganti full. Karena apa? Takutnya masih ada sisa-sisa kotoran dia yang juga menyebabkan bakterinya kembali banyak lagi. Nah, sekarang kita pindahin ikannya. Setelah udah dikasih Infroflox, diganti, ini kita tutup. Jadi kita tutup biar ikannya nggak stres gitu ya. Udah semakin baik, jadi kita tutup biar dia tidak stres. Nah, nggak usah dibuka untuk ngedokin dulu sampai dia benar-benar sehat. Tapi kemarin tadi pagi sih gue udah coba untuk gue angkat dan alhamdulillah dia mau ngedok. Nah, cuman pastiin dia puasa dulu. Kemarin itu kita puasain selama 3 hari, jadi nggak kita kasih makan sampai perutnya benar-benar sedikit mengempes. Dan kemarin tuh biarpun 3 hari nggak dikasih makan, keluar tuh pup sedikit. Nah, setelah itu baru di hari keempat gue kasih sedikit ya, tapi jangan pakai pakan hidup, karena gue kasih itu pelet, kasih 2-3 biji, dan akhirnya kelihatan kalau dia makan peletnya. Nah, jadi selama perawatan tuh tolong dilihat terus, jangan sampai perutnya masih buncit udah kita kasih makan, karena percuma juga dia nggak akan makan, malah sisa makanan itu yang akan menjadi mengendap dan bawa bakteri baru. Nah, jadi benar-benar harus bersih ya, air tuh benar-benar harus bersih. Jadi semoga tips dari GWN Beta Farm ini bisa dicoba juga sama teman-teman, mudah-mudahan juga berhasil ya. Kalau bisa, tolong kalau berhasil tulis di kolom komen, sehingga ini bisa menjadi sebuah tes yang bergulir lah gitu. Mudah-mudahan ternyata success rate-nya lebih besar daripada fatality rate-nya. Nah, pastiin follow Instagramnya GWN Beta Farm, @GWN Beta Farm, di Facebook juga sama, GWN Beta Farm ya. Dan kita akan kembali lagi dengan video-video lainnya. Jangan lupa di klik subscribe dan juga di like video ini kalau memang berguna buat lo. Terima kasih. Salam cupang mania. Mantap.